Benarkah jabatan gubernur sudah tidak relevan lagi sehingga harus dihapus? Lalu apa dampaknya jika pilkada gubernur dihapus? Kita akan berbincang dengan Ketua DPP PKB Daniel Johan serta anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini. Selamat malam Bung Daniel, Mbak Titi. Selamat Malam Mbak, malam, Mbak Friska, Bang Daniel. malam Bu Titi. Selamat malam. Saya ke Bung Daniel dulu. Ini urgensinya apa? Kok bisa tiba-tiba muncul usulan jabatan gubernur dihapus gitu, Bung Daniel? Ya, selamat malam seluruh peserta pemirsa Kompas, Mbak. Jadi sebenarnya ini usulan wacana yang sudah cukup lama yang kita diskusikan di internal, tetapi memang baru disampaikan oleh Caimin secara langsung minggu kemarin. Usulan ini lebih ke bagaimana waktu itu kami memikirkan efektivitas posisi dan peran gubernur yang melalui proses pilkada dengan biaya yang cukup besar, termasuk anggaran-anggaran yang cukup besar, tetapi tidak dianggap efektif untuk pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kok bisa dikatakan Sebenarnya nggak efektifnya tuh di mananya, Bung Daniel? karena ini suara-suara masyarakat yang melihat pembangunan yang dilakukan di tingkat provinsi itu tidak terlalu dirasakan langsung di tingkat bawah. Tetapi sebenarnya bukannya gubernur dihilangkan lalu perannya nggak ada, tetapi lebih cenderung ke proses pilkadanya itu yang secara bertahap mungkin nanti tidak ada lagi, sehingga posisi gubernur misalkan, ini salah satu alternatif ya, misalkan nanti langsung dipilih oleh presiden dengan diusulkan oleh misalkan DPRD tingkat kabupaten atau DPRD tingkat provinsi kalau memang masih ada. Nah, misalkan diusulkan 3 nama atau oleh DPR RI, nanti baru presiden yang menunjuk dari 3 nama tersebut. Itu salah satu alternatif. Nah, apakah nanti jabatannya misalkan sebagai gubernur jenderal kah? Atau misalkan sebagai menteri muda koordinator wilayah Sumatera Utara, menteri muda koordinator. Nah, jadi jabatan seperti itu yang ditunjuk langsung oleh presiden yang setingkat menteri. Itu alternatif aja karena Apa nggak mundur lagi kalau kita bicara soal pemilu tidak langsung, Bung Daniel? itu bukan soal kemunduran sih, karena kan memang gubernur itu kan jabatan yang memang mewakili pemerintah pusat yang bisa juga tidak melalui pemilihan, kecuali memang bupati dan wali kota. Karena itu kita bisa mengirit sekitar 1.000 triliun lebih, Mbak, dari total APBD provinsi yang ada, yang lebih efektif untuk pembangunan. Dan sementara saat ini lebih banyak untuk ya operasional sehari-hari aja, gaji dan segalanya. Tapi ini lemparan yang memang butuh diskursus ya untuk kematangan, Ya. untuk pembangunan yang lebih baik. Kalau Mbak Titi lihatnya ini realistiskah dan urgentkah untuk diwujudkan? Ya, Mbak Friska, pertama, usulan tersebut tentu sangat memerlukan kajian yang komprehensif, mendalam, didiskusikan, dan tentu saja membutuhkan partisipasi yang bermakna dari semua pemangku kepentingan. Tapi kita bisa melihat usulan ini dari 3 hal. Pertama, dari sisi urgensinya. Yang kedua, dari sisi konteksnya. Dan yang ketiga, dari sisi substansi. Kalau dari sisi urgensi, jangan lupa, kita di tengah persiapan agenda besar Pilkada Serentak Nasional 2024 yang sudah disepakati secara politik, konsensus politik 27 November 2024. Dan segala persiapannya sudah berjalan. Termasuk misalnya meskipun kita sedang pemilu serentak, tahapan sudah berjalan, tetapi segala hal yang menyangkut untuk menuju 2024 itu, Pilkada Serentak Nasional November 2024, itu sudah dilakukan. Tentu kita tidak mau mundur ya, justru kalau kita berubah lagi, segala hal misalnya di tengah penjabat yang sedang direkrut dan seterusnya, ini bisa justru menjadi persoalan baru dan tidak konstruktif bagi konsolidasi demokrasi elektoral dan juga politik nasional kita. Yang kedua dari sisi konteks. Nah, Caimin bicara soal misalnya juga efektivitas posisi gubernur begitu ya. Nah, dalam hal itu dia bukan bicara soal konstitusionalitas, tapi dia bicara soal implementasi. Nah, kalau konteksnya adalah implementasi, maka bicara pada level undang-undang yang bisa diperbaiki.
tidak kemudian melompat pada penghapusan. Kalau penghapusan, dia bisa berdampak pada persoalan konstitusional, yaitu revisi atau kemudian amandemen atas konstitusi kita, karena posisi gubernur itu ada di dalam konstitusi. Meskipun di pasal 18 ayat 4 disebutkan mekanisme pemilihannya dilakukan secara demokratis. Dan selama ini mekanisme yang dipilih adalah dipilih langsung. Ya. Yang ketiga adalah substansi ya. Nah, substansinya ini ada beberapa nih. Jadi bukan hanya tadi seperti Bang Daniel sudah sebutkan ya, ada skenario menuju efisiensi sehingga pembiayaannya lebih murah dan lain sebagainya. Tapi Caimin menyentuh dua hal. Penghapusan jabatannya sendiri karena tidak efektif, padahal itu efektif atau tidak bergantung pada desain lanjutan yang terdapat di dalam undang-undang. Jadi kalau problemnya adalah di efektivitas implementasi, jadi yang harus dibenahi itu adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Oke. Kejelasan soal fungsi, wewenang, relasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi tidak harus menyentuh sampai persoalan mengubah substansi yang sesungguhnya amanat konstitusi, keberadaan gubernur begitu ya. Nah, yang berikutnya lagi saya kira soal pemilihan gubernur. Ya. Justru keserentakan itu Mbak Friska itu untuk menuju efektivitas dan efisiensi. Dan selama ini desainnya udah mulai ketemu tuh. Jadi bagaimana kemudian lebih efisien karena gubernur dipilih bersamaan dengan bupati wali kota. Jadi sekali bayar begitu ya. Dari sisi petugas, kampanyenya juga bisa tandem. Mereka Ya. sudah mulai bisa menyelaraskan visi misi program. Jadi sebenarnya kita nih Bang Daniel sudah on the right track gitu ya. Tinggal tadi perbaikan-perbaikan apa yang masih kurang, isu-isu yang mestinya lebih berorientasi pada gagasan, itu yang lebih kita perkuat menuju 2024 yang sudah kita skenariokan dan sejauh ini ya tidak terlalu ada masalah ya sebenarnya dari sisi persiapan gitu. Berarti kalau dari yang Mbak Titi jabarkan tadi, apakah Bung Daniel lihat ibaratnya kita ini rumah mau diperbaiki, nggak harus dibongkar ulang semuanya dong, direnovasi sedikit-sedikit di substansinya misalnya atau di konteksnya, nggak harus sistem pemilihannya dibongkar, nggak harus dievaluasi ada jabatan gubernurnya Bung Daniel? Ya, kalau dalam perspektif kita ya kita tidak membongkar, kita tetap melakukan reformasi di dalam sistem pemerintahan yang lebih efektif, misalkan dalam konteks kedudukan gubernur. Artinya kan fungsi gubernur tetap ada dan sebagai penyambung pemerintah pusat sehingga rentang kendali antara pusat tidak terlalu jauh sampai ke kabupaten kota. Ini kita dorong agar menjadi diskursus dengan keyakinan kalau ini kita lakukan maka percepatan pembangunan khususnya infrastruktur di desa-desa yang saat ini banyak terbengkalai karena memang dana juga terbatas, itu bisa dilakukan berkali lipat kalau misalkan ini kita simulasikan dengan baik. Per kapan sih targetnya untuk dibahas lebih dalam kalau dari PKB usulannya? Kalau dibahas kita akan mulai usulkan, lagi kita proses, nanti fraksi akan mengusulkan, tetapi sejauh mana ini bisa diimplementasikan kan tergantung dari pembahasan di DPR sendiri dan komunikasi antara kesepakatan DPR dengan pemerintah. Nah, kalau Mbak Titi melihat memungkinkan atau tidak kalau kita lihat dari kondisi sekarang untuk membahas ini, entah dalam jangka waktu pendek atau menengah atau bahkan jangka panjang, karena akan banyak sekali nanti efek ke bawahnya ya kalau ini jadi dibahas atau jadi diokekan begitu. Kalau pengalaman saya Mbak Friska, ini kalau sudah satu bulat kemauan, DPR itu biasanya apa aja maunya tuh jadi begitu ya. Tetapi kan ini bukan hanya soal maunya DPR atau apalagi misalnya gagasan ini kan baru bergulir dari Caimin tuh, walaupun Caimin juga sempat menyentuh penghapusan jabatan gubernurnya itu sendiri sempat dia lontarkan, bukan hanya penghapusan pemilihan gubernurnya. Makanya tadi saya sebut ada dua ranah yang dia sentuh ya, eksistensi jabatannya sendiri dan yang kedua mekanisme pemilihan. Tapi kan bukan masalah bisa atau tidak gitu ya. Tadi kita bicara dari sisi yang substantifnya. Bahwa satu ini amanat konstitusi, kalau ingin didorong berarti amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi di tengah upaya menuju 2024 itu bukan pilihan yang tepat. Karena isunya bisa melebar kemana-mana, bukan tidak mungkin ditunggangi oleh yang mau misalnya
perpanjangan masa jabatan, periodisasi dan seterusnya. Ini Oke. bukan suuzon ya, tetapi kan kita bicara soal bagaimana pendekatan yang terbaik menuju konsolidasi demokrasi 2024. Jadi saya kira kita melalui proses ini sudah panjang sekali. Ya, Bahkan di era penghujung jabatan Pak SBY sempat keluar perpu ya, mengembalikan dari pemilihan tidak langsung menjadi langsung. langsung. Jangan debatnya balik lagi ke situ, kasihan gitu ya. Kita energinya terlalu banyak. Wacana boleh, tapi lebih baik menurut kami ya, usul sebagai publik itu memperkuat skema yang sudah ada, bagaimana partisipasi masyarakat lebih kuat. Dan saya yakin nih kader PKB itu tidak kurang-kurang yang sangat potensial menjadi gubernur begitu ya, dan itu sudah tersebar. Dan saya yakin juga PKB sudah memproyeksikan kader-kader terbaiknya di 2024. Mudah-mudahan ini sebenarnya Caimin itu mencolek kita gitu ya, bahwa ini gara-gara undang-undang yang baru banyak sekali kewenangan gubernur tuh yang berkurang. Jadi sebenarnya ini menjadi trigger, ayo kita diskusikan supaya posisi gubernur itu lebih tegas lagi, di mana kemudian pengurangan-pengurangan kewenangan itu harus diselaraskan. Jadi saya lebih melihatnya pada apa ya, upaya untuk mengingatkan bahwa ada problem dari sisi efektivitas kewenangan, tapi memang kan kontroversi itu membuat kita bicara menjadi lebih menyeluruh gitu ya. Oke. Saya sih lebih melihatnya seperti itu Mbak Friska. Oke, kalau Bung Daniel, apa ini yang langkah strategis yang akan dilakukan? Apakah sudah lobby-lobby misalnya secara realnya dengan parpol lain, usulan dari Caimin ini dari PKB, atau seperti apa? Dan agar jangan juga di publik muncul persepsi bahwa kalau tadi misalnya ada usulan gubernur jenderal atau menteri muda, nanti kalau misalnya nggak efektif, ulang lagi, rombak lagi, tidak sekedar rombak-rombakan aja. Gimana Bung Daniel? Ya, tentu ini akan kita bahas secara matang ya, tidak sekonyong-konyong lah. Artinya kita lihat proses politiknya dan tentu kita setuju masukan dari Bu Titi bahwa ini benar-benar harus dikonsultatifkan dengan rakyat di bawah, karena ide ini pun muncul juga karena memang suara-suara yang kita serap, tapi kan masih sporadis. Nah, jadi kita harus merangkum semua masukan dari para ahli, dari secara pertimbangan politik, pertimbangan efektivitas pemerintahan, pertimbangan efektivitas pembangunan, seberapa anggaran ribu triliun yang bisa kita irit, bisa melakukan apa percepatan pembangunan, nah itu semua akan diukur. Nah, persoalan apakah cepat atau lambat, nah tentu kita tergantung proses politik yang ada dan proses konsultatif dengan masyarakat di bawah nanti. Pun Presiden Jokowi sudah mengomentari bahwa butuh kalkulasi yang matang, kajian yang mendalam, meskipun usulan ini bisa datang dari mana saja, tapi jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Ketua DPP PKB Daniel Johan. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.